Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas skala minggu? Walaupun skala minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Halo adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, sehat ya. Ada yang kurang sehat juga. Nanti kita sama-sama doakan ya buat adik-adik yang kurang sehat, supaya minggu depan bisa sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik sudah makan belum? Sudah minum susu? Sudah juga? Sudah mandi? Wah, sudah semua ya. Berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, jangan lupa siapkan juga Alkitabnya untuk ibadah pagi ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi bersama dengan memakai gerakan. Kita mau gerakan tubuhnya. Adik-adik bisa ikutin gerakannya ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Yeay! Adik-adik semuanya bersemangat. Semuanya gembira. Semuanya sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Ada teman adik-adik yang mau berdoa untuk kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Teman-teman, sebelum kita beribadah, berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, berkati kami. Semoga ibadah kami lancar, dan doain kakak sekolah minggu dan teman-teman. Amin. Terima kasih ya Dek untuk doanya. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik tahu nggak ini hewan apa ya? Iya betul, kambing. Kalau kambing suaranya bagaimana ya? Iya betul, be be. Kalau yang ini hewan apa? Iya betul juga, kucing. Kalau kucing suaranya bagaimana? Iya, meong ya. Kalau yang ini apa adik-adik? Katak, betul. Kalau katak itu suka melompat, suaranya blebeb blebeb kayak gitu ya adik-adik ya. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semuanya bernyanyi kambing embe-embe, kucing meong-meong. Musik.
Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah bergerak, sudah bersukacita bersama. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Musik! Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Sondang. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, yuk kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh salah satu teman adik-adik. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan yang baik. Juga berkatilah kakak sekolah minggu yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Adik-adik bisa membaca Alkitabnya sembari adik-adik menonton video berikut. Yuk kita tonton videonya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat
dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Dalam video itu diceritakan bagaimana Tuhan memperingati Raja Belsyazar melalui tulisan-tulisan yang ada di dinding. Dan kemudian Daniel bisa menerjemahkan apa arti tulisan-tulisan itu. Adik-adik juga pernah nggak diperingati oleh Tuhan? Coba kakak tanya, Gio, pernah nggak? Pasti pernah. Felix, pernah nggak? Pasti pernah. Dari mana ya Tuhan memperingati kita? Bagaimana caranya? Adik-adik tahu nggak? Ya betul. Kadang Tuhan memperingati kita dari mama, dari perkataan papa, dari perkataan guru-guru, dari perkataan kakak, atau bisa juga dari perkataan-perkataan teman-teman kita. Umpamanya nih, adik-adik meminjam buku tapi tidak dikembalikan. Pastikan mama memperingati, ayo kembalikan bukunya. Atau umpamanya adik-adik tidak memberesi mainan adik-adik. Pasti mama atau papanya atau kakak pasti memperingati, ayo beresi mainannya.
Nah, begitu cara Tuhan memperingati kita dan cara Tuhan juga memperingati adik-adik. Misalnya lagi nih, sekarang nih lagi musim pandemi. Adik-adik diperingati oleh mama papa untuk apa? Iya, memakai masker. Supaya apa? Supaya adik-adik terhindar dari penularan virus corona. Terus supaya adik-adik juga rajin cuci tangan. Terus apa lagi? Iya, adik-adik juga diperingati supaya adik tidak berkerumun atau berkumpul rame-rame. Nah, itu cara Tuhan juga memperingati kita. Oke ya adik-adik ya, sudah ngerti ya bagaimana cara Tuhan memperingati kita? Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Ulangan 13, catat ya, Ulangan 13 ayat 4. Ya, adik-adik yang bisa baca, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Di situ ada tertulis, suaranya harus kamu dengar. Coba ulangi ya. 1, 2, 3. Suaranya harus kamu dengar. Pakai gaya ya sekarang ya. Oke. Suaranya harus kamu dengar. Ulangi sekali lagi. Suaranya harus kamu dengar. Nah, demikian cerita kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat adik-adik letakkan di dalam amplop dan dapat diberikan kepada papa atau mama untuk nantinya diserahkan ke gereja. Yuk kita menyanyi sama-sama lagu Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami juga mau berdoa untuk papa mama, opa oma, kakak adik, dan semua keluarga kami. Kiranya Tuhan
mau menjaga, melindungi, memberkati dengan berkat kesehatan dan juga rejeki. Buat teman-teman kami atau keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis yang sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin. Tuhan juga mau menolong supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita beraktivitas. Aktivitas kali ini akan dibantu oleh Papa, Mama, Opa, Oma, atau Kakak yang akan membuat aturan yang nantinya harus ditaati oleh adik-adik. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya, bereskan mainan setelah bermain. Kita lihat yuk contoh cuplikannya seperti ini. Nah, aktivitas yang sudah adik-adik buat, jangan lupa difoto seperti contoh tadi dan dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui papa atau mama atau guru di sekolah. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik mau kan jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada orang tua, kepada guru di sekolah, terlebih kepada Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagu T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat, T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat, T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. kalau papa suruh, Segera lakukan. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat, T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat, T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat, T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, berkati aktivitas kami di hari ini dan selanjutnya. Tuhan juga mau memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru di sekolah, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat pesan kakak ya, untuk jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum susu, dan selalu rajin cuci tangan. Jangan lupa, jangan keluar rumah ya. Tapi kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.